Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kesehatan. Semoga Allah selalu memberikan kita perlindungan dimanapun kita berada pada saat ini. Saudara-saudara sekalian, saya yakin mungkin di antara kita pernah mendengar sebuah kisah, atau kita mungkin sebagai orang yang salah satunya adalah penggemar kisah. Dan saya yakin semua orang, ya, baik dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa, semuanya pasti suka yang namanya kisah. Karena apa? Karena kisah merupakan suatu hal yang sangat unik, yang bisa memberikan kita suatu manfaat yang sangat besar. Kisah merupakan sarana atau metode untuk menyampaikan suatu maksud tujuan tertentu, supaya seseorang bisa mudah menerimanya. Jadi, kisah itu adalah salah satu sarana untuk mempermudah memberikan edukasi kepada target sasaran kita, atau kepada orang yang akan kita berikan suatu pelajaran atau suatu hikmah. Makanya tidak heran saudara-saudaraku semuanya, kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak sekali memberikan kita ibrah, kisah-kisah orang terdahulu, yang mana di dalamnya bisa kita ambil banyak hikmah dan manfaatnya bagi kita. Nah, kalau kita melihat, mencoba untuk membaca, kemudian merenungi, mentadaburi dari ayat-ayat suci Al-Quran, maka kita akan menemukan kisah-kisah orang terdahulu yang bisa kita jadikan sebagai inspiratif bagi kita. Mungkin kita telah mendengar atau pernah mendengar sebuah kisah antara penguasa yang zalim dengan seorang nabi. Yang mana penguasa zalim ini penguasa yang sangat kejam. Kejam kepada rakyatnya. Suka menindas, bahkan sampai membunuh rakyatnya sendiri. Ya. Kita tahu dia adalah Fir'aun. Akan tetapi kezaliman yang dilakukan itu tidak akan lama, saudara-saudara. Keburukan-keburukan yang dilakukan itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya, bagi siapapun Anda yang menjadi seorang pemimpin, ya, baik dalam rumah tangganya, di masyarakatnya, bahkan bernegara, hati-hati kalau Anda menjadi pemimpin yang suka berbuat zalim. Karena kezaliman itu akan menghancurkan Anda sendiri. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kisah yang lain, ya, Allah mengajarkan kita tentang arti kesabaran yang sangat luar biasa. Kesabaran menuntut ilmu kepada seorang guru. Kita mungkin pernah mendengar, ya, Nabi Musa ketika menuntut ilmu, ketika berguru kepada Nabi Khidir. Nah, banyak sekali perjalanan-perjalanan yang sangat menarik ketika mereka melakukan perjalanan berdua. Ya. Bahkan kalau bagi kita, di luar kemampuan kita, di luar nalar kita, kita tidak akan sanggup, ya, tidak akan sanggup menerima apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Tiba-tiba membunuh anak, tiba-tiba membolongi perahu, tiba-tiba menghancurkan sebuah rumah. Ini di nalar jangkauan kita.
Nah, akan tetapi di situ dibutuhkan sebuah kesabaran, ya. Dan kesabaran itu akan membuahkan hasil dalam menuntut ilmu. Buktinya apa? Ketika dijelaskan kepada Nabi Musa tentang perjalanan tersebut, tentang perlakuan Nabi Khidir tersebut, maka Nabi Musa memahami bahwasanya Nabi Khidir itu bisa mengetahui apa yang belum diketahui oleh orang yang lainnya, yaitu karunia Allah yang diberikan oleh Nabi Khidir sangat luar biasa. Saudara-saudara, kita ingat bagaimana kejadian atau kisah Nabi Ismail alaihissalam beserta ayahnya Nabi Ibrahim. Di sana juga mengajarkan kita tentang nilai kesabaran. Kenapa? Bagaimana kesabaran Nabi Ismail? Ya, Nabi Ismail ini adalah salah satu anak dari Nabi Ibrahim dan anak kesayangannya, anak semata wayangnya. Nah, akan tetapi tiba-tiba Allah memerintahkan supaya menyembelih Nabi Ismail. Nah, ketika hal ini disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, diceritakan kepada Nabi Ismail apa yang difirmankan Allah kepada Nabi Ibrahim ini. Kemudian apa jawaban dari Nabi Ismail? Ya. Mungkin kalau kita sendiri, kita tidak mau ya. Atau bahkan kita akan takut. Atau kita akan lari menghilang dari keluarga kita. Nah, apa yang dikatakan Nabi Ismail? Lakukanlah kalau itu adalah perintah Tuhanmu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT. Begitu juga kisah inspiratif, kisah pendidikan yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim, memberikan wasiat-wasiat ketakwaan, wasiat-wasiat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semuanya digambarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Gunanya apa? Tujuannya apa? Supaya manusia, ya, supaya kita mudah memahami apa yang diinginkan oleh Allah, supaya kita memahami apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kisah tersebut. Intinya adalah kita bisa mengambil suatu pelajaran yang berharga dari kisah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya itu. Nah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi dengan Anda semuanya. Saya ingin mengambil sebuah pelajaran. Mengambil pelajaran dari kisah Nabi Sulaiman dan burung hudhud. Karena kisahnya ini sangat menarik sekali. Ya. Dan kita bisa mengambil pelajaran dari sikap seorang raja dan sikap seorang prajurit, yaitu hudhud. Nah, di suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan ekspedisi bersama dengan bala tentaranya. Nabi Sulaiman diberikan karunia yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman diberikan kemampuan untuk bisa mengerti bahasa binatang. Nabi Sulaiman bisa menaklukkan jin, ya. Nabi Sulaiman diberikan kemampuan sehingga jin, binatang, bahkan manusia juga ikut tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman menjalankan itu semuanya adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di suatu ketika Nabi Sulaiman melakukan ekspedisi bersama bala tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, dan hewan-hewan atau binatang. Di pertengahan jalan, Nabi Sulaiman mengabsen pasukannya, mengecek kira-kira siapa yang nggak hadir. Apakah ada yang tidak hadir pada saat ini, ataukah ada yang kabur dari ekspedisi. Nah, ternyata Nabi Sulaiman ini memiliki firasat yang sangat kuat. Sebagai jiwa kepemimpinan yang yang bagus, ya, pribadi yang sangat responsif terhadap segala hal di dalam rombongannya atau dalam pasukannya,
maka dia mengontrol pasukannya itu. Nah, ternyata ketika Nabi Sulaiman mengontrol pasukannya, dia tidak menemukan burung hudhud. Nah, makanya sempat diabadikan dalam Al-Quran, dikisahkan di situ ya. Nanti bisa dibaca di dalam surat An-Naml ayat 20-23. Nah, di sana nanti bisa dijelaskan secara rinci bagaimana tentang percakapan Nabi Sulaiman dan burung hudhud. Nah, intinya begini saudara-saudaraku. Ketika Nabi Sulaiman mengecek pasukannya, dia tidak menemukan hudhud. Kemudian dia bertanya kepada pasukannya, apakah si hudhud ini ya orang yang termasuk yang tidak hadir pada saat itu? Karena dia tidak ada berita pada kesempatan itu. Akhirnya apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Saya akan menghukumnya dengan hukuman yang keras. Saya akan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Ya. Atau saya akan benar-benar menyembelihnya. Kecuali burung hudhud ini membawa alasan yang jelas. Nah, tidak lama kemudian burung hudhud pun datang. Ya. Kemudian berkata, menyampaikan kepada Nabi Sulaiman, saya mengetahui apa yang belum kamu ketahui, kata burung hudhud. Dan kubawakan kepadamu dari negeri Saba berita yang sangat penting dan diyakini. Nah, saya menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka. Dan wanita ini dianugerahi berbagai karunia yang sangat luar biasa dan memiliki singgasana yang sangat besar, kata burung hudhud. Nah, setelah burung hudhud ini memberikan penjelasan kepada Nabi Sulaiman, ya. Kemudian Nabi Sulaiman ini memberikan pertimbangan, ya. Makanya di dalam ayat 27 dikatakan qala sananzur asadaqta am kunta minal kadzibin. Oke, kata Nabi Sulaiman, kami akan lihat apakah kamu ini termasuk orang yang benar, jujur, atau orang yang dusta. Nah, jadi dipertimbangkan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 pelajaran yang sangat berharga yang kita bisa ambil dari kisah burung hudhud dan Nabi Sulaiman. Yang pertama, semangat dalam mengerjakan kebaikan. Yang kedua adalah menjalin hubungan sosial. Yang ketiga adalah bijak dalam bersikap dan tidak mudah menghakimi. Yang pertama, semangat dalam melakukan kebaikan. Setiap orang pasti ingin melakukan suatu kebaikan. Dan setiap orang juga ingin diperlakukan dengan baik. Kalau Anda ingin diperlakukan dengan baik, maka lakukanlah kebaikan. Karena kebaikan itulah yang akan menjadikan Anda sebagai orang yang terhormat, menjadikan Anda sebagai orang yang baik dan bisa dihargai oleh orang lain. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Begitu juga Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, mengajak dalam kebaikan, mencegah dalam kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah apresiasi terbaik sebagai umat, sebagai orang apabila kita bisa melakukan hal-hal tersebut, yaitu mengajak orang dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita harus memiliki semangat untuk melakukan suatu kebaikan. Sebagaimana semangatnya burung hudhud dalam berdakwah dan menyampaikan kebenaran kepada Nabi Sulaiman. Ketika burung hudhud melihat suatu kemungkaran di negeri seberang, melihat suatu kondisi yang sangat luar biasa, yang mana penduduknya mereka melakukan peribadahan kepada selain dari Allah. Mereka menyembah matahari yang dipimpin oleh seorang wanita, yaitu ratu. Dengan semangat yang baik yang dimiliki oleh burung hudhud, maka semangat dakwah ini disampaikan supaya bisa dirubah oleh Nabi Sulaiman. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Kalau tidak bisa, maka dengan lisanmu. Kalau tidak mampu, maka dengan hatimu. Dan itulah adha'aful iman, serendah-rendah keimanan seseorang. Burung hudhud bisa melakukan hal tersebut. Bagaimana dengan kita sebagai manusia yang beriman? Tentu memiliki semangat yang lebih baik daripada makhluk Allah yang lainnya. Karena kita dianugerahi oleh Allah SWT berbagai kemampuan yang sangat luar biasa. Tentu kita harus malu. Kenapa seekor burung bisa melakukan itu, sementara kita sebagai manusia yang beriman tidak bisa mengerjakannya? Insya Allah, saya yakin kita pasti bisa melakukan kebaikan. Yang kedua, menjalin hubungan sosial. Kita menyadari bahwasanya kita adalah makhluk sosial yang tidak pernah bisa hidup secara mandiri sendiri. Kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan diri sendiri. Dan kita tidak bisa mengetahui apapun yang lainnya tanpa dengan bantuan orang lain. Rasulullah mengibaratkan orang beriman dengan sebuah bangunan. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'da thumma shabbaka baina asabi'ih. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya ibarat suatu bangunan yang saling mengokohkan. Sehingga Rasulullah mengisyaratkan dengan menyatukan tangannya, menyatukan jari-jari tangannya. Yang mana bahwasanya kita tidak akan pernah bisa melakukan segala hal dengan diri kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan adanya kerjasama yang baik, kita saling menghargai dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, maka akan tumbuh suatu persaudaraan yang sangat luar biasa. Akan tercipta hubungan sosial yang harmonis. Makanya kita diperintahkan untuk menjaga silaturahim antara sesama kita. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana Nabi Sulaiman menjalin hubungan yang sangat luar biasa dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Bukan hanya dengan manusia, akan tetapi Nabi Sulaiman bisa bersahabat dengan binatang. Bahkan juga dengan jin. Tentu kita sebagai manusia harus bisa meniru kebaikan-kebaikan untuk menjalin hubungan sosial. Karena dengan hubungan itulah kita akan bisa melakukan satu hal secara bersama-sama. Mungkin kita merasa tidak mampu melakukan suatu hal yang sangat berat. Akan tetapi kalau kita mau bekerja sama, maka insya Allah itu bisa akan diatasi dengan berjamaah.
Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bijak. Bijak dalam bersikap dan tidak mudah menghakimi orang. Banyak sekali suatu kejadian orang yang tidak koruptor dituduh sebagai orang koruptor. Orang yang tidak mencuri dituduh sebagai pencuri. Orang yang tidak merampok dituduh sebagai perampok. Sehingga apa yang terjadi? Orang main hakim sendiri. Bahkan orang yang dituduh yang tidak pernah melakukan perbuatan itu, mereka dibenci, dicaci maki, dihinakan, bahkan sampai diintimidasi, dan bahkan dihukum sampai mati. Nah, kita harus bijak dalam mengambil sikap, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Sulaiman. Ketika ada suatu permasalahan, maka sebelum permasalahan itu jelas, tabayun, mencari titik terang supaya kita mengetahui suatu kebenaran. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam An-Naml ayat 27, ungkapan Nabi Sulaiman, qala sadanzur am sadaqata am kunta minal kadhibin. Baiklah, kami akan melihat apakah kamu ini termasuk orang yang benar ataukah orang yang berdusta. Itulah perkataan Nabi Sulaiman kepada burung hudhud. Nabi Sulaiman tidak langsung menghukumi, walaupun sebelumnya Nabi Sulaiman akan menghukumnya dengan hukuman yang keras. Nabi Sulaiman akan menyembelihnya. Akan tetapi apa yang terjadi? Ketika burung hudhud menghadap kepada beliau dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh burung hudhud, maka hukuman itu pun tidak berlaku. Hukuman itu pun tidak dijalankan oleh Nabi Sulaiman. Intinya adalah bagaimana supaya kita bisa mencari titik terang dengan cara tabayun, bertanya, mengklarifikasi terhadap segala permasalahan. Jangan sampai menghukumi seorang, kemudian setelah itu melakukan penyesalan yang sangat mendalam pada diri sendiri karena mengetahui kebenaran yang terjadi. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah 3 pelajaran yang sangat berharga bagi kita, yang insya Allah itu bisa merubah kepribadian kita apabila kita melakukannya dengan penuh kesadaran pada diri kita. Akhirul kalam, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.